kamu baru. Teman-teman apa kabar hari ini teman-teman? Shelly, Meta, nih ada ada teman kita nih, ada yang dari Bandung, dari Meta. Jawa, Jakarta. Semoga sehat-sehat ya. Bantu di tap-tap like ya teman-teman ya. Bantu di share, tap-tap di repost. Iya, halo. Teman-teman udah pada sarapan belum? Gue sambil sarapan ya Nik ya, karena gue mepet banget hari ini beneran. Iya, nggak apa-apa. Di sambil sarapan teman-teman. Di Pagi Rani. welcome di rumah Apa kabar? curhat, guys. Belum sarapan. Sisi. Bismillah. Sarapan dulu gak? Belum Di sambil sarapan. aku juga sambil ya. Maaf ya teman-teman ya. Sarapannya pisang guys. Kalau aku kurma. Bang Sani, halo Bang Sani. Bantu di tap like, bantu di share, di support ya live ini supaya berkembang. Go internasional. Iya, sarapan semua. Teman-teman yang mau beraktivitas aja ya. Kalau aku tuh sarapannya nggak bisa yang berat-berat guys, kayak nasi uduk atau kayak bubur ayam. Aku sukanya kue yang basah-basah gitu pagi-pagi. Good morning. Good morning Kak Shirley. Apa nih? Rani. Di atas meja jangan lupa. Susunya habis Ren. Susu telur habis. Marvin. Karena kemarin hujan deras kan, aku langsung pulang gitu, nggak sempat mampir kemana-mana, langsung pulang karena hujan deras banget dari sore. Iya. Pagi Kak Marvin. Ini juga hujan kemarin. Teman-teman, gimana pagi kalian hari ini? Suara air itu. Suara air. Buat tap, love orange, repost, and share guys. Tuh kata momotnya guys. Bahas apa pagi ini? Tergantung kalian nih. Dia kan harus di voting. Enaknya bahas apa nih pagi-pagi ini? Tergantung votingan kalian semua. Kita hari ini agak pagi ya teman-teman ya, karena kita ntar siang mau ada acara. Siangan dikit kita mau ada kerjaan sih, makanya kita jam 7 aja deh hari ini. Bahas molor aja mas, nggak gitu dong. Kok dibahas molor? Dia sampai ada yang ketiduran kan kemarin di room ini, padahal masih pagi. Katanya kayak radio katanya. Makasih Rahma. Mau ke GBK mager, mendung mengundang. Mendung mengundang apa tuh? Ya nanti beli ke toko sebelah ya. Enggak, halo. Paling habis nanti Ran, aku soalnya ini mau ada job pagi, mungkin pulangnya ya. Nyawaku. Oh ya, jadinya bahas apa nih? Makasih Ran. Kemarin tuh gue ini nih ada obrolan sama temen gue gitu. Usianya jauh sih, jauh di atas gitu. Beliau ini kayak ini ya guys, kayak pakar energi gitu loh. Tapi emang oke dia orangnya. Aku banyak belajar dari beliau gitu. Terutama kemarin pembahasannya sebenarnya untuk yang para duda, para janda gitu, atau orang yang belum pernah menikah, tapi fokusnya lebih ke ini sih, janda atau duda itulah. Karena kita semua di sini udah berumur ya, maksudnya udah cukup untuk bisa menangkap wawasan itu gitu loh. Dan itu pernah kita alamin juga. Jadi kalau namanya janda dan duda itu setidaknya kan pernah mengalami hal yang suami istri ya Nik ya, kayak hubungan suami istri gitu kan. Nah itu ketika udah enggak, gimana penyalurannya, terus gimana cara melampiaskannya, itu ternyata ada cara-caranya tersendiri gitu loh. Nah mungkin kalau teman-teman mau tertarik bahas masalah itu, boleh gitu. Penyalur. Cuman kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Soalnya memang sedikit bukan tabu ya, cuman kayaknya di sosmed ini kayak harus ada pembatasan tertentu gitu. Waalaikumsalam buat kalian semua.
Waalaikumsalam. Betul bang, apanya ini? Iya itu penyaluran tadi, betul gitu loh. Bapak mau? Aku ada job Ran nanti. Ada kerjaan. Apalagi kalau sebisa mungkin sibukin sampai capek. Bener. Iya. Tapi sebenarnya teman-teman begini teman-teman. Bagi yang udah pernah melakukan hubungan suami istri dan pada akhirnya enggak gitu karena tidak ada pasangan resmi. Ini jangan sekali-sekali kalian melakukan penyaluran yang terkesan memaksa. Satu, kedua merugikan. Terus ketiga yang bukan pada tempatnya. Teman-teman paham kan? Jadi kalau kalian mau menyalurkan itu sendiri, ya salurin aja sendiri tanpa merugikan orang lain, tanpa memaksa orang lain, gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu memang harus disalurkan gitu loh. Yang gue juga baru tahu nih ternyata tuh memang hal itu harus disalurkan gitu loh. Tapi itu tadi ya teman-teman ya, jangan sampai kita merugikan orang lain atau memaksa orang lain. Salurin aja sendiri nggak apa-apa sih gitu. Asal jangan kecanduan ya gitu. Ketika waktunya tepat, timingnya tepat, jadwalnya bukan jadwal ya. Jadi kayak gitu kan memang kadang-kadang kita berasa nih kapan harus dikeluarkan kapan enggak. Tapi kalau yang namanya kecanduan itu sehari mungkin bisa 3 kali atau sehari sekali gitu. Itu jangan sampai kecanduan intinya gitu. Kalau terlalu digituin itu berpengaruh ke daya pikiran gitu loh, daya Iya, betul. ingat, sama tenaga gitu kan. Agak lesu gitu, sama agak Iya. sedikit pelupa jadinya. Jadi ada hubungannya teman-teman. Jadi Manis. ketika kita menyalurkan seperti itu ke orang yang pada akhirnya itu orang merasa wah gue dirugiin nih gitu. Itu kitanya yang akan kena. Jadi energinya dia itu malah kita yang nampung. Energinya dia itu malah energi kekesalannya dia, jengkelnya dia itu malah kita yang nampung. Jadi pada akhirnya kita yang jadi tantruman, kita yang jadi sering muring-muring apa ya nih bahasanya ya, sering marah-marah tuh apa? Gelisah seperti itu. Bisa emosinya nggak terkontrol gitu loh. Iya, emosi kayak tantruman gitu. Gak suka salur sendiri, mana enak, kasihan area vitalnya rusak ya. Ya kalau itu lebih baik. Itu lebih baik, cuman jangan salah teman-teman, itu harus disalurin juga. Tapi penyalurannya kita harus tahu. Makasih Bunga. Gitu. Tiara, halo. Karena mungkin teman-teman ini ya, teman-teman yang udah pernah menikah, itu juga akan merasa ketika hasrat itu muncul nggak disalurin, itu apa yang terjadi dengan emosi di diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak emosional gitu, sering tantrum gitu. Ya kalau orang berpikir nggak usah disalurin nggak apa-apa, bisa kok gue nahan, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang merasa nggak kuat ya harus salurin tapi dengan cara yang baik gitu ya teman-teman. Waalaikumsalam KPK. Kalau cewek kan gimana ya, males lah kalau sendiri. Sekarang gini, oke, nggak apa-apa. Cuman kalaupun toh punya pasangan, maaf ya ini harus pasangan yang resmi gitu. Kalau pasangan nggak resmi itu jatuhnya, ya itu tadi teman-teman kayak, ya jatuhnya kayak pemaksaan gitu. Walaupun misalnya dia yang meminta gitu loh. Memang sedikit apa ya, sedikit rumit ya teman-teman ya. Cuman penjelasannya itu walaupun misalnya dia juga suka sama kita, belum tentu dia ikhlas loh gitu. Kayaknya Paham nggak? bahasanya sensitif. Bahasanya aja sih dijaga sih. Iya. Kak. Ya lebih sensitif, makanya nih hati-hati ya aku bang. Mau ngomong yang agak sedikit vulgar frontal nih, aku tahan nih gitu. Iya. Jadinya halalin aku, iya itu lebih baik. Assalamualaikum, hadir Palembang, hadir Jakarta. Jangan lupa di share, di follow. Iya, yang penting
jangan zina ya guys ya. Jadi katanya boleh sih kayak memuaskan diri sendiri itu boleh, tapi memang nggak sering gitu. Iya, jangan jadi habit, jangan jadi kebiasaan, jangan juga kecanduan. Waalaikumsalam. Iya benar. Waalaikumsalam. Emang iya nggak bisa di repost? Bisa kok. Bisa nih Ulang. Assalamualaikum, hadir Sulawesi, hadir Jakarta. Iya, berarti cari Makasih. imam yang Itu dulu. bisa Iya. tuh repost. Tuh ada yang bilang tadi nggak bisa repost. Salken, iya salam kenal selalu tersakiti. Ganti nama dong, biar afirmasinya positif, selalu bahagia gitu. Bukan cuma iman ya guys ya, jadi cari pasangan aja gitu. Maksudnya cari pasangan tuh bukan berarti dimanfaatkan, karena itu akan merugikan jatuhnya gitu. Diledekin sama Marvin, sedih bener katanya. Terima kasih absennya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman sini ngobrol di sini. Gak apa-apa teman-teman, ini juga udah 18 plus. Iya. Kita juga udah pada dewasa gitu. Bukan hal yang tabu lagi sih kalau menurutku, tapi tolong agak direm nih. Bahasa-bahasa itunya agak direm. Takutnya kita kena ban gitu. Iya. Waalaikumsalam. Kalau boleh saran jika sedang Iya. Betul, kita udah dewasa. Iya. kalau negatif bawaannya jadi ikutan negatif. Iya. Bahas apa nih? Ini gini, kalau aku boleh saran, jika sedang up, alihkan perhatian itu ke hal yang lain yang positif. Bener Kak, kita harus mengalihkan ke hal yang positif. Itu untuk ngerem ya, biar nggak kecanduan. Tapi yang namanya orang udah pernah menikah, itu ada kalanya hal itu nggak bisa ditahan. Salah. Dan itu memang sebaiknya memang harus disalurkan, tapi disalurkan di tempat yang baik gitu, dengan cara yang baik gitu. Itu nggak ada salahnya kok gitu. Intinya kita jangan merugikan orang lain. Kalau kecanduan disakitin, host gimana? Kecanduan disakiti berarti Makasih Bang Adi. Kok kecanduan disakitin, berarti kamu pengennya disakitin terus gitu. Ini ada lagi nih ya. Yang lain pengen dibahagiain, ini pengen disakitin malahan. Makasih Bang Adi. Adi, terima kasih. Makasih gift-giftnya. Selamat datang yang belum kenal. Bener, Mungkin ada teman-teman punya pengalaman lain juga. kecanduan tuh maksudnya candu. Candu. Jadi habit Kak. Habit. Jadi kayak sehari bisa 3 kali gitu. Atau sehari sekali gitu. Ketagihan, ya. Ketagihan, iya benar. Bunga dari Malaysia guys, jadi dia kurang paham bahasa kita ya. Iya, habit. Thank you Rahma Astuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya kan ada juga orang yang udah di KDRT-in berkali-kali tapi dia masih cinta sama pasangan. Waalaikumsalam. Itu ada loh orang kayak gitu. Kayak dia tuh love of attraction kali ya. Jadi physical attack gitu. Assalamualaikum pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Astuti. Awalnya kecanduan top up, terus lempar terus disakitin sama hostnya, terus masih aja bertahan di rumah itu. Ini lebih kecurhat ya tuh. Oh kamu lagi sering baperin hostnya dengan gift gitu ya. Ternyata disakitin. Les terus sih segar banget dengar suara air gemericik. Iya. Semoga lihat kita juga seger ya. Disakitin karena kamu berharap ya, mungkin nih, harap untuk dapat timbal balik gitu loh dari apa yang udah kamu lakuin. Gitu. Kalau typingnya terlewat, mungkin diulang boleh ya guys. Kalau terlewat ya. Kok tersakiti disebut terus ya? Iya, nggak boleh. Kok ada Jangan. pakaian? Bukan Ganti nama aja ya, ganti nama sendiri atau nama yang lebih bagus gitu. Karena itu kayak doa ya teman-teman, kayak afirmasi. Jadi alam bawah sadar kita akan bekerja untuk itu gitu. Ketika kamu masuk ke rumah orang yang tersakiti, welcome gitu. Ya itu doanya buat kamu gitu. Iya. Terus itu nanti lama-lama tertanam ke alam bawah sadar gitu. Izin berteman Jadi- ya.
Iya kan? teman. Yuk nikahi gitu. Ya nggak apa-apa, asal doa baik ya teman-teman. Welcome nikahi aku gitu. Follow balik ya, iya nanti aku follow ya. Kadang kalau lagi live ini suka error gitu loh kalau aku follow. Nanti aku follow kok. Kalau nggak DM, kalau lupa aku follow back. Terima kasih, Mam Nui, welcome. Jadi buat teman-teman semua, apa namanya, DM nggak tuh? Ya tapi jangan aneh-aneh ya. Kita boleh sharing gitu. Iya. Ada yang mau naik Boleh teman-teman? Boleh Ada dia yang mau naik nggak? Jangan aneh. Ada yang mau naik nggak? Pencet aja naik ya. Boneka, halo nyimak ya. Naik tapi harus on cam ya. Boleh dong sharing, tapi harus on cam syaratnya di sini atas persetujuan teman-teman selama ini di sini. Jadi naik itu gantian teman-teman ya. Naik satu, habis itu setelah sharing dia turun. Jadi nggak naik yang lama gitu atau 9 komal gitu nggak gitu. Jadi tuh naiknya boleh satu orang. Nanti selesai dia sharing baru turun gitu. Nggak jadi kok nggak jadi sih? Kalau on cam iya kan, kalau bertamu ke rumah orang tuh kita harus on cam, kayak kita berdua nih kan Iya on dong. cam nih. Harus kenal dong. Harus kenal sama teman-teman yang lain juga, sama aku juga gitu. Jadi habis itu boleh turun. Soalnya stay private. Oh gitu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa. Halo Lik. Mungkin teman-teman ada pengalaman lain teman-teman, gimana cara menyalurkan, mungkin terutama bagi teman-teman yang udah pernah menikah ya gitu. Iya. Terus tiba-tiba enggak gitu. Kak Shell. Iya. Jadi kan Mungkin ada yang punya pengalaman. punya pengalaman bahas apa nih? Jadi bahas ini, Penyaluran Bi. penyaluran. Misalnya kalian tuh single, terus kalian atau yang udah bercerai, atau janda atau duda gitu kan. Kan kalian tuh mikirin penyaluran gitu kan. Kayak kalian tuh cara menanggapinya gimana gitu loh. Gimana sih ngomong? Cara Itu. memuaskan diri kalian gitu. Bukan memuaskan, tapi lebih itu sebenarnya kebutuhan teman-teman. Kalau memuaskan itu berarti itu lebih ke nafsu ya gitu loh, lebih ke nafsu gitu, lebih ke menyalurkan gitu. Kasih Nay. Waalaikumsalam. Iya kadang agak bingung ya nyebutnya gimana ya. takut Iya. takut ke band terlalu sensitif gitu. Dede Lesta, welcome. Rahma, bantu di tap like aja ya guys. Kalau cowok harus, kalau cewek enggak masih dikontrol. Biasa. Seronok dengar Wijaya bicara. Sakura, welcome. Seronok gimana Kak Bunga? Cewek juga bukan lebih hyper cewek ya daripada cowok ya. Kayaknya cewek lebih tinggi nafsunya deh. Cewek sepertinya lebih tinggi nafsunya. Kalau cewek bisa tahan, bisa. Karena itu nih, ya ada masa menstruasi, terus masa haid ya, terus pasca gitu, itu memang bikin mood cewek tuh naik turun gitu. Itu sangat berpengaruh juga. Iya. Tapi ya kalian harus kontrol ya, karena kalau nggak kontrol nanti suka nyari-nyari gitu loh. Mamnu, Iya. halo. Bokel. Mungkin Kak Bunga ada pengalaman Kak Bunga? Ada pengalaman yang mau naik? Single. Nyari apa? Nyari ini loh, nyari penyaluran. Makasih Kak Nay. Ya kadang-kadang kita butuh teman-teman ngobrol seperti ini sama teman gitu. Latifa. Tadi malam pun kita juga bahas masalah ini ya sama temen juga gitu. Untuk usia tertentu tuh kayak pembahasan seperti ini memang
seharusnya dibicarakan, dalam artian banyak orang yang menutupi hal seperti ini, tapi dia sendiri pusing sama solusinya, teman-teman. Jadi kayak bingung mau ngapain nih, yang ada tiap hari tantrum, tiap hari marah-marah, tiap hari senewen gitu kan. Itu karena dia nggak tahu nih apa yang harus dia lakukan sebenarnya gitu. Kenapa harus malu? Kan kita bisa sharing hal yang positif. Kuncinya itu di mindset saja ya, sama kontrol diri. Iya benar. Mau curhat malu nggak apa-apa. Nah, Waalaikumsalam. kalau cowok kan gampang. Waalaikumsalam Kak Vina. Belum tentu loh. Makasih. Kata siapa? Kata siapa? Gampang. Kan nggak semua cowok sama. Makasih Kak Vina. Apa kabar teman-teman yang baru gabung hari ini? Di tempat kalian mendung nggak ini? Di sini kemarin seharian hujan. Ini kalau Enggak sih, Kak Vina. Kak Vina dia sibuk nih. Kak Vina dia nggak ada penyaluran, dia menyibukkan diri gitu sama kerjaan, aktivitas gitu. Iya. Sampai malam. Mendung banget. Mendung banget. Betul katanya. Bang Aska, halo. Makasih kan, Nay. Full time. Sebenarnya kalau energi kita udah terkuras dengan aktivitas kita, sebenarnya kita jarang sekali untuk memikirkan ke arah situ sih, gitu loh. Memang benar. Kalau udah terkuras sama aktivitas lain, memang jarang sekali kita memikirkan hal itu. Itu memang benar teman-teman. Kalau bisa dihabisin aja energinya buat hal yang lain, iya. Cuman ada kalanya gitu loh. Ada kalanya hal itu tuh, hasrat itu timbul tiba-tiba gitu kan. Itu kalian gimana sih cara menyikapinya gitu dengan timbulnya hasrat yang tiba-tiba gitu loh. Mungkin bisa sharing teman-teman ya. Mungkin bisa jadi jawaban buat teman-teman yang lain juga gitu. Ada Kak Mi ya. Kak Mi, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, berkah usianya, berkah rezekinya, dijauhkan dari orang-orang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Setiap langkahnya menjadi pahala, setiap langkahnya berjalan ke tempat yang baik, bertemu dengan orang baik. Rezekinya halal dan keluarganya sehat-sehat semua. Apa yang diinginkan, apa yang dia pengen, apa yang direncanakan, semoga dalam waktu dekat terwujud, dalam waktu yang tepat dan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ulang tahun nih? Ada tadi Kak Mi ya. Bener kan namanya Mi. Udah di record belum? Tapi nanti recordnya ada di YouTube ya guys. Di subscribe Nick Carter, namaku ini. Nanti ada record video ini di sana ya, full. Jadi kalian bisa lihat kalau kalian nggak sempat record. Mungkin ada kata-kata yang menurut kalian jadi motivasi ya kan? Kalian bisa lihat di sana. Kita belum makan, belum sarapan, baru ngemil. Kalau aku full kegiatan, kalau kepikiran bisa istighfar, kerjaan apa? Oke. Berarti sama sekali nggak pernah Kak Vina ya? Mas nanti bahas pasangan beda agama, boleh? Kalau mau sekarang pun nggak apa-apa. Kalau mau naik nggak apa-apa sini. Mojang Karawang. Tapi agak dijaga ya, karena ini agak sensitif gitu. Agak dijaga bahasanya, agak dijaga kontrolnya. Karena ini agak sedikit sensitif teman-teman. Kalau masalah Yuk naik. pasangan beda agama ini. Insya Allah enggak, oke. Istirahat. Oh baru pulang kerja. Wow. Baru balik. Iya Kak, naik. Istirahat ya. Makasih. Kerjanya malam berarti ya, pulangnya pagi. Shift malam berarti. Sehat-sehat ya Kak Nai. User halo. Bimo naik B. Kalau mau naik silakan. Martini iya, terima kasih Buttercup. Masuk lalu. Iya, makasih Kak Martin. Makasih udah mampir. Makasih udah mampir. Live kita setiap hari jam 7 ya paling cepet ya. Jumat sama Minggu jam 8 malam. Waalaikumsalam. Hai Buttercup. Waalaikumsalam. Rara, halo Makasih. Bula. Halo. Menurut lu gimana nih? Hah? Menurut lu gimana? Penyaluran tadi itu. Bukan, yang beda agama.
Lu kayaknya nggak konsen deh. Lu baca typingan Kirain enggak. malah ke distract deh. Kirain udah habis gitu kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalnya si itu tadi mau naik gak yang bahas beda agama, kan dia belum jawab tuh. 6 tahun pacaran beda agama, dia mau pindah tapi keluarga melarang. Nantikah si Iteng sudah. Jadi kayak gini ya, kalau pasangan beda agama itu pacarannya kan udah, kalau misalnya dari segi agamanya banget nih, dari agama Islam, kalau aku agamanya Islam ya, atau yang boleh tuh kalau di agama Islam tuh laki-lakinya yang muslim, tapi laki-lakinya harus muslim yang taat gitu. Laki-lakinya harus muslim yang taat. Jadi misal pasanganmu Cina, nah kamunya harus taat gitu. Kamunya harus taat, terus pasanganmu juga harus taat sama agamanya dia. Tapi kalian kalau di agama Islam kan mau seperti apapun, pernikahan beda agama itu kan jatuhnya tetap berdosa ya, tetap jatuhnya zina gitu kan. Nah, kalaupun nanti dia pindah agama, dipastikan dia pindah itu karena kemauan dia belajar sungguh-sungguh gitu, bukan karena menikah gitu. Alasan karena menikah doang, kadang-kadang gampang balik lagi ke agama sebelumnya gitu, karena dia cuma nafsu gitu loh sama pasangannya. Jadi dia mempermainkan agama jatuhnya gitu. Jadi kalian hati-hati tuh ketika ada orang yang berpindah agama gitu demi kalian, ya kalian bilang kita nggak usah ketemu dulu gitu. Kamu Sampai setengah 11 Kak. pelajari agamanya dulu, agama Islamnya dulu gitu. Dengan dia sungguh-sungguh itu akan kelihatan kok dia sungguh atau enggak gitu. Jadi gimana cara donatur utama? Gimana cara jadi donatur utama? Berarti kamu Donatur jadi apaan? spender. Kamu mau jadi spender gitu. Kayak nyindir aku nafsuan. Tumben kayak gitu. Bi, aku mau nanya ke kamu. Itu pacaran cuma sekedar pacaran? Apa emang niat mau melangkah ke hal yang serius gitu loh? Iya. Kamu 6 tahun tuh ngapain gitu loh? Iya, 6 tahun tuh ngapain dulu? 6 tahun tuh ngapain gitu? Dalam artian, kalau udah tahu dari awal memang gak bisa disatukan, kenapa masih diterusin gitu loh? Itu kan cari penyakit jatuhnya. Karena gini teman-teman, hubungan itu ada model hubungan yang semakin lama itu akan semakin dalam. Kalau udah semakin dalam itu akan susah move on gitu jatuhnya. Nanti akan jadi sakit gitu. Bantu tap-tap ya. Makan dulu ya sambil ngemil aku bang. Dia jauh di Medan. Shanti. Berarti LDR gitu Bi. Itu tadi pertanyaanku. Pertanyaanku itu tadi. 6 tahun tuh yang kalian bahas apa gitu? Apakah cuma sayang-sayangan terus tiap hari? Jadi progres untuk hal atau jenjang yang lebih lanjut itu kayak nggak ada gitu loh. Kayak yaudah gitu. Kalau seperti itu ya berarti memang kalian nggak serius kalau menurutku ya. Cuman sekedar udahlah gitu, jalanin aja. Ada katanya. Nah terus gimana? Keluarganya dia ngelarang gitu untuk pindah. Tika, kamu jangan bercandain dong, kasihan. 6 tahun kredit mobil lunas. Dia lagi serius loh. Kalau menurutku gini ya teman-teman ya, ini pengalamanku juga ya, karena aku beberapa kali juga ngalamin yang beda agama gitu. Kalau sekiranya udah nggak ada progres, nggak ada yang saling ngalah, ya udah gitu. Itu memang bukan jodoh kita. Jadi gini, masalah ini agak sensitif teman-teman. Aku juga harus hati-hati ngomong masalah ini, karena masalah agama itu masalah prinsip, masalah kepercayaan. Kalau dalam satu kapal ada 2 nahkoda, atau satu kapal ada 2 arah, itu sulit teman-teman. Dalam hal apapun kita akan kesulitan. Untuk menyatukan itu aja kita belum bisa, apalagi menyatukan hal yang lain gitu.
Ada Cimehong loh. Kalau saranku sih hindarin aja ya gitu. Kalau saranku sih hindarin guys. Karena itu nanti akan malah bikin kita kayak hal yang harusnya tidak difikirkan malah jadi kepikiran gitu. Tiap hari mikirin itu aja. Iya. Aku tidak menyarankan sih. Iya, aku juga seandainya Waalaikumsalam kan. nggak kuat-kuat banget gitu ya, dihindarin, takutnya kamu ngabisin waktu gitu loh. Tahun kemarin udah ketemu keluarganya tapi aku diusir. Astaga, Resiko. memang resiko beda agama tuh seperti itu teman-teman. Kalian akan dapat cacian dan hinaan, bahkan diusir dari keluarga. Itu memang resiko. Berarti kamu sudah siap dengan, kalau kamu sudah siap dengan itu ya berarti kamu nggak harus sedih dong gitu, karena kamu udah tahu resikonya gitu kan. Karena ketika misalnya aku melangkah nih, mengambil keputusan, aku kalau tahu resikonya berarti aku tidak akan bersedih dengan resiko itu gitu. Itu akan ada tingkatannya resiko-resikonya gitu. Berarti kamu kan siap tuh dengan resikonya, berarti kamu nggak boleh sedih. Beda agama itu kan haram, iya kalau di Muslim. Makanya tadi aku udah bilang, kalaupun boleh sekeras-kerasnya, si cowoknya harus benar-benar alim ulama banget gitu, sama si ceweknya juga ahli agama banget gitu di agama masing-masing. Itu kan berat ya. Makanya daripada buang-buang waktu, coba kita bergaul dengan circle yang lain, dengan teman yang lain, supaya dapat orang yang benar-benar apa namanya, yang suka sama kita, yang peduli sama kita gitu. Takutnya ngabisin waktu, sayangnya di situ aja sih. Takutnya ngabisin waktu gitu. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Cuman kalau kita merasa nggak mampu ya mendingan dari awal nggak usah gitu. Sekali lagi ya, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau kita merasa nggak mampu mendingan dari awal nggak usah. Karena itu Iya, berat guys. Cimeong, insya Allah terima kasih. Iya, iya. Di mana-mana kalau misalnya ada cowok sukses atau cewek sukses, ketika ada orang yang datang ke hidupnya dia, pasti mereka akan bilang menikahnya karena harta gitu, Cancer. Makanya masalah hati dan perasaan tuh nggak ada yang tahu sih, karena memang kita sendiri yang ngejalanin sama pasangan kita. Jadi tapi kita nggak boleh membenci keluarga dari pasangan kita juga kalau mereka berpikir seperti itu, karena itu manusiawi. Ya karena kita orang yang sukses, mungkin anaknya orang yang sukses. Halo Rino. Jadi kita nggak bisa mengatur pikiran orang gitu. Halo Cancer, Puspita, Sagittarius, SR. Kalau cuma niat morotin nggak mungkin hampir 7 tahun pacaran. Karena kamu jangan berharap semua orang itu bakalan ngertiin kamu gitu. Siapa tahu semua orang itu benci sama kamu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Sagittarius. Jadi kalau berada di suatu titik tertentu, kita jangan berharap kita pengen disukai sama keluarga besar pasangan kita atau teman-teman dari pasangan kita. Akan banyak orang-orang yang ingin mengesampingkan kita dari orang yang kita sukai karena iri, karena syirik gitu, karena dia punya harta. Jadi ya kita siap dengan risiko itu gitu loh. Kita nggak bisa ngatur pikiran mereka, apalagi orang terdekat. Orang awak, welcome. Bang maaf. Iya, amin, terima kasih Cici Meong. Waalaikumsalam guys. Iya makasih udah mampir Kak Ci ya. Jadi kita salamkan ya sehat dan bahagia ya, sama-sama Kak, doa yang sama ya. Makasih, Kak. Berharap sama. Iya, berdoa sama Allah, kita koreksi diri. Kalaupun dia mau berubah, pindah agama karena dia pengen belajar Islam, ya mungkin dia akan memilih kamu atau pindah agama lain lah gitu. Dipastikan kalau dia tuh pindah karena belajar agama tersebut, bukan karena dipaksa, apalagi karena cinta gitu loh. Karena kalau disandarkan sama makhluk atau sama harta, nggak akan bertahan lama guys. Percaya deh, enaknya cuma sesaat. Iya.
Ya mungkin banyak orang di luar sana yang berpikir kalau jual diri itu halal, ya kenapa harus menikah, gitu kan? Selamat pagi Kak. Iya, selamat pagi. Pasti orang jual diri semua gitu loh. Jadi apakah semua kalian berpikir harus seperti itu gitu kan? Agamanya dijual atau menikah karena harta gitu. Ya masing-masing orang punya pilihan ya teman-teman ya. Kembali lagi ke diri sendiri. Cuman kalau yang sekiranya kok nantinya bikin masalah, bikin ribet ke diri kita sendiri, mendingan dihindarin dari awal. Memang kita nggak pernah tahu nanti ujungnya bagaimana. Cuman sebisa mungkin deh kita ini udah dewasa kan. Hindari hal yang sekiranya bakal memberatkan langkah kita teman-teman. Bantu tap-tap ya guys, tap-tap. Belum Sekiranya yang memberatkan, yang nantinya akan memberatkan, yang nantinya akan menghalangi itu, mendingan dari awal gak usah dijalanin deh. Kalau itu menurutku sih itu. Info job shooting ada nih. Lah aku malah belum pernah pacaran sejak lahir. Bagus. Ngapain juga pacaran? Morning, selamat pagi, syuting. Ngabisin waktu. Bantu tap-tap ya, tap-tapnya masih dikit. Vika, halo Ima. Yang baru datang ya, bantu tap-tap like-nya ya. Yang mau naik boleh guys, dipencet ininya. Tapi Mungkin ada yang punya pengalaman. mungkin ada punya pengalaman yang menikah beda agama atau pacaran beda agama, atau mau ngasih pandangan nih sama teman-teman di sini tentang pernikahan beda agama itu seperti apa. Boleh juga. Iya. Jangan pacaran gak enak, apalagi nikah. Not good. Enggak. Iya. Ini boleh naik kah abangnya ini? Abang apa? Cewek atau cowok ini? Jangan apa ya teman-teman ya, kita permasalahan kita, apa yang kita alami dalam hidup kita itu jangan berusaha untuk diaplikasikan ke orang lain. Itu kalau kamu bilang menikah not good, belum tentu juga bagi yang lain banyak yang bahagia kok gitu. Di dunia ini lebih banyak orang yang bertahan dengan pernikahan dibandingin orang yang harus bubar di tengah jalan. Bisa ada perbandingannya. Gitu. Banyak yang lebih bahagia teman-teman punya pasangan itu, menikah itu. Iya. Selamat pagi. Kalau pahit untuk cerita, jangan naik episode. Oh, selamat pagi ya. Iya. Kalau typingnya kelewat boleh diulang lagi. kopas lagi ya teman-teman. Agama apapun yang namanya menikah beda agama itu tetap tidak diboleh. Ya kalau secara aturan agama iya. Itu. Tapi kembali lagi kepercayaan orang itu masing-masing. Gitu. Ya namanya kepercayaan ya apa yang dia percaya ya itu yang dilakuin teman-teman ya. Tapi jangan sekali-kali pernah mencoba untuk mengaplikasikan hidup kalian, apa yang sudah terjadi ke kalian ke orang lain. Nikah itu nggak enak loh, jangan deh gitu. Jangan. Karena belum tentu teman-teman bagimu nggak enak. Buktinya banyak yang bisa melewati pernikahan sampai ajal memisahkan, sampai kakek nenek banyak kok. Itu. Menikah itu soal keberuntungan karena kebanyakan orang salah pilih pasangan. Pasanganmu itu cerminanmu, gitu. Kita ini manusia punya energi, punya frekuensi. Ketika frekuensimu di titik mana, ya itu nanti yang akan datang ke kamu, gitu. Kalau kamu frekuensimu baik, energimu baik, yang akan datang juga baik. Makanya gampang. Jadi oke, kita selalu berpikir menyalahkan orang lain ya. Kita salah pilih pasangan nih. Berarti yang disalahin orang lain terus dong, tanpa introspeksi ke dalam diri gitu loh. Kalau kita ngomong nih, misalnya ngomong, wah gue salah pilih pasangan nih. Ya kenapa lu bisa salah pilih pasangan gitu? Itu kan berarti dari diri lu sendiri gitu. Makasih kakak. Waalaikumsalam teteh. Iya, jodoh kita memang cerminan kita. Kita ada di titik mana sekarang ini, yaitu yang akan datang ke kita teman-teman. Jadi kayak
Bukan hanya pasangan, soal teman pun. Kita lagi di titik sekarang misalnya, di kondisi sekarang saat ini. Siapa yang datang itu yang satu frekuensi. Teh nih, makasih Bi. Gitu. Ini bukan hanya masalah pasangan ya. Ini masalah pertemanan pun, terus masalah kerjaan, masalah apa. Jadi coba kita afirmasikan ke diri kita sendiri. Kalau kita tuh positif gitu. Insya Allah nanti yang datang juga akan positif teman-teman. Yang datang tuh kebaikan gitu. Jadi jangan menjustis orang lain, apalagi diri kita sendiri gitu. Karena kenapa? Alam bawah sadar kita akan bekerja. Misalnya kita hari ini gue sial nih, pagi-pagi kalian bangun tidur udah ngomong gitu ke diri sendiri. Hari ini gue sial, dan bisa jadi hasil harian tuh kalian sial beneran. Karena afirmasi diri teman-teman. Alam bawah sadar kita akan bekerja. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, kita akan merasa nggak cukup. Kita akan merasa sial jatuhnya. Padahal sebenarnya itu udah bagus, udah rezeki. Harusnya kita udah bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini. Jadi karena kita udah dari awal ngomong sial, ya jatuhnya kita merasa kita sial, padahal sebenarnya enggak gitu. Kalau bisa bangun tidur tuh, hari ini gue beruntung, hari ini gue happy, hari ini gue dapat rezeki yang banyak, bertemu dengan orang-orang baik, nikmat, sehat gitu, selamat gitu. Lebih ke situ. Masya Allah sekali ya. Kita harus bisa menerima. Gimana nih? Itu aku diselingkuhin terus sampai saat ini loh katanya. Makasih Kak. Diselingkuhin terus sampai saat ini. Kok bisa? Sekarang aku nanya, kenapa kamu bisa diselingkuhin? Biasa kan bangun tidur afirmasi diri. Iya, afirmasi diri teman-teman. Sebelum tidur kita harus afirmasi diri. Setelah bangun kita harus afirmasi diri. Jadi kayak ngobrol ke diri sendiri teman-teman. Nanti tuh kan timbul. Kalau nggak percaya silakan dipraktekkan. Itu kita akan jadi lebih oh iya ya gitu. Enak ya hari ini ya, nikmat ya hari ini. Apapun yang kita dapat kita syukur ya gitu. Itu lebih enak. Dia suka cewek TikTok tombrut. Dia suka cewek TikTok. Berarti dia lebih gede gitu maksudnya ya Kak. Ya kenapa bisa? Dia suka cewek TikTok tombrut sampai curhat dan tukar WA. Nah pertanyaan saya Kak, apakah Kak baik-baik aja di dunia percintaan? Enggak. Jadi gini, baik-baik saja dalam artian gimana? Kalau baik-baik saja dalam artian gini, perasaanku baik-baik saja. Iya, perasaanku baik-baik saja. Tapi bahwasanya aku pernah mengalami perpisahan teman-teman gitu, tapi perasaanku baik-baik saja dan aku tidak menyalahkan siapapun untuk hal itu gitu. Ketika kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, ya kita udah berdamai dengan diri sendiri. Kita bisa belajar teman-teman dari kegagalan kita. Jadi manusia itu memang punya jalan masing-masing. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Itu. Kalau kita merasa ya, waktu kita gagal, terus kita terpuruk dan nggak bisa bangkit, itu yang jadi masalah. Tapi kalau ketika terpuruk dan itu bisa bangkit, ya itu suatu pencapaian yang lebih gitu loh. Menurutku sih seperti itu. Karena nggak gampang untuk melalui masa-masa itu. Laki-laki berselingkuh kebanyakan karena si wanita kurang memuaskan di masalah ranjang. Ini realitanya. Sebenarnya banyak sih Bang. Jika diselingkuhi cari yang lain lah. Jika masih ya kan nggak segampang itu Kak. Kadang mereka main perasaan, nggak segampang itu langsung terobos nyari pasangan yang baru gitu. Iya. Kadang mereka di situasi yang berbeda gitu. Pastikan diri kita baik-baik saja teman-teman. Ketika kita mendapat masalah, pastikan diri kita baik-baik saja. Waalaikumsalam. Itu yang harus kita lakukan dari awal.
Waalaikumsalam. Abang Bewo, Hasena. Jelalatan. Waalaikumsalam. Tapi ngomongin masalah pasangan perselingkuhan tuh emang sedikit rumit teman-teman. Jadi kayak nggak semudah itu gitu loh. Emang Sampai banyak faktor gitu loh. di follow, Makanya- di tap like ya. Bantu ya. Makanya kita Yang mau naik boleh kita tuh naik. wanita harus pandai dan mau memberikan pelayanan yang Kenal benar dong. lagi penasaran dengan gaya-gaya seks. Gaya helikopter. Gak gini kak. Gaya ikan sapu-sapu di tembok. Sebenarnya itu semua kembali lagi ke diri kita ya. Jadi kayak rasa syukurnya di mana. Enggak cuman masalah ranjang aja ya teman-teman ya. Bahwa menikah itu memang sangat penting. Tapi itu bukan satu-satunya apa ya yang bikin rumah tangga bertahan tuh enggak. Itu salah satu faktor aja gitu. Tapi kita tuh harus bersyukur apakah kita juga seperfect itu gitu. Apakah kita juga sesempurna itu gitu. Apakah kita sememuaskan itu gitu loh teman-teman ya. Itu. Jadi kalau kita tolak ukurnya masalah satu hal doang, satu faktor doang, aku rasa nggak adil ya gitu. No, bukan itu. Mungkin goyangan kalian kurang mantep. Bukan masalah. Bukan masalah seks, cuma lagi lebih ke tabiat. Ya, gimana ya? Kalau ngomongin masalah tabiat sebenarnya Bang Dap mau naik gak? Bang, dua-duanya ini teman-teman ikut andil. Kalian berumah tangga nih ya, kalian dua orang yang menyatukan diri, berusaha menyatukan pikiran, berusaha menyatukan pendapat, gitu loh. Give aja. Jadi nggak Oke. apa ya, jadi kayak nggak adil rasanya kalau cuman menyalahkan salah satu pihak. Kita selalu walaupun Makasih Bang Dap. naik gak apa-apa, bantu tap ya teman-teman, bantu di share, bantu typing. Resek bukan masalah ranjang, iya banyak faktor kak, bukan cuman masalah ranjang. Sange. Kok sange kenapa? Tapi segitu utama bagi laki-laki. Ya bukan cuma buat laki-laki, buat cewek pun juga masalah ranjang itu masalah penting juga gitu. Assalamualaikum Kalau pilih wanita cantik atau pintar masak, Bang Ari. dua-duanya. Kalau pintar masak doang ya gimana ya, cantik doang ya gimana ya. Enggak teman-teman, bukan dilihat dari satu faktor aja ya. Banyak. Banyak. Mas Ceng. Yang penting tuh ada getaran teman-teman gitu. Kalau kita berhubungan sama orang ya, berproses dengan orang, terus nggak ada getaran juga buat apa? Getaran kalian pernah deg-degan gitu nggak sih di hati? Iya. Emang kalau masalah ranjang apakah itu nomor satu? Salam Salam rumah tangga. Selama rumah tangga. Oh, selama rumah tangga tuh gimana? Maksudnya emang nafsu itu nomor satu, selalu nomor satu di rumah tangga gitu loh. Nggak selalu juga sih. Jadi kadang ada pasangan gini ya. Pertama, mereka tuh menikah karena dijodohkan. Jadi ada yang memang mereka tuh menerima aja gitu, ya kan? Iya. Jadi nggak ada di pikiran mereka tuh mau kaya, mau miskin, mau dia tinggal di luar negeri, mau tinggal di desa. Ada yang pasangan tuh nurut-nurut aja tuh, gitu kan? Ya, yang kedua ada juga mereka nggak peduli agama. Misalnya agamanya beda, mereka nggak peduli, gitu. Ada juga, gitu. Terus yang ketiga, mereka memang ada karena seks gitu. Mungkin mainnya enak, punyanya gede, burgernya embemnya mungkin Iya. menarik gitu kan, agak tirus embemnya gitu kan. Ekonomi, Iya. kerjaan dan lain. Makanya yang datang ke kita itu yang satu frekuensi sama kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang datang teman-teman. Itu yang kita pikirkan itu yang datang gitu. Jadi afirmasi ke diri kalian sendiri yang positif-positif aja deh. Ya ada suka gayanya gitu. Yang penting ada getaran frekuensi, iya frekuensi. Terus apa-apa yang membuat
Ya, ya benar, sevibrasi. Itu aku setuju tuh. Satu frekuensi ya, setuju. Kalau Bang Herdi, apa yang membuat Terus apa yang membuat dalam berumah tangga? Bang Dap nanya. Ya mungkin Bang Herdi dulu deh yang lebih tuir ya. Si anjir. Boleh milik orang lu bro. Gimana kalau Bang Herdi? Yang bikin bertahan dalam rumah tangga Ini 56 orang nggak ada yang mau naik nih. nyaman. Kalau aku lebih ke nyaman ya. Lebih ke nyaman sih. Aku rasa teman-teman juga sepakat lebih ke nyaman jadi dalam komunikasi. Apapun itulah pasti harus nyaman guys. Kalau nggak nyaman, sekiranya kayak ini nggak ada progres nih. Ini nggak ada mendingan nggak usah deh gitu. Kalau aku sih. Seandainya Bang Herdi dideketin sama cewek beda agama, gimana? Untuk saat ini nggak dulu ya. Aku nggak mau pusing soalnya. Yang nyaman apa Her, kata Bang Dap. Yang nyaman apa Her? Maksudnya nyaman tuh apanya gitu? Ya gini loh bang, nyaman itu dalam komunikasi nyaman, terus kita tuh pasti ngerasain kok mana yang nyaman mana yang enggak gitu loh bang. Iya kan, maksudnya kita mungkin suka sama dia, tapi kok nggak nyaman ya gitu. Kalian pernah ngerasain nggak teman-teman? Kita pernah deket sama seseorang, kita suka sama dia pun kayaknya juga respon ke kita, tapi kita ngerasa gue nggak nyaman dia ada dia ini, gue nggak nyaman deket dia, gue nggak nyaman ngobrol sama dia. Pernah nggak? Pernah kan? Iya. Itulah yang aku sebut nyaman gitu. Makanya sih Bang Dap, jangan curhat. Ya nggak apa-apa. Bukan curhat, ini pengalaman ya teman-teman ya. Kita bisa ngambil pengalaman dari hidup kita yang kemarin-kemarin itu kayak jadi ya udah deh, kemarin jadi pelajaran, besok lagi jangan gitu. Aku nggak percaya sama yang namanya cinta sayang, tapi percaya akan kenapsuan. Ya berarti kamu napsuan, bro. Nove, ketawa aja loh. Nove itu temen aku juga guys, di real. Jadi Nove bukan temen TikTok. Berarti si Fru ini juga ini nafsuan ya bro, kamu bro. Halo Ririn. Ya wajar sih nafsu sih. Iska. Menurutnya langsung baik ya pas bahas gaya gesek ya. Berkah. Ya gitulah teman-teman. Waalaikumsalam, selamat pagi. Yang baru bergabung bantu tap-tap ya. Ini ada temannya mau naik nggak sini naik? Mungkin kalian bisa ngasih pandangan atau pendapat gitu. Ya boleh. Nggak harus kalian yang punya pengalaman sih. Kalian yang mau kasih sharing juga boleh. Siapa tahu kalian ada info untuk teman-teman yang lagi galau di bawah. Cinta nggak harus hubungan dengan seks ya benar. Makanya suka motong. Kenal juga dari Jakarta semuanya. Informasi ya, kita live-nya setiap jam 7 paling cepet setiap hari, paling telat jam 8. Di Jumat dan Minggu kita live-nya jam 8 malam ya teman-teman ya. Sedikit info ya. Setiap hari jam 7. Motong gimana maksudnya Kak Nove? Coba Kak Nove jelaskan sini naik Kak Nove naik. Nove naik ya. Motongnya gimana? Lu berani naik gak dia? Coba pencet naik on cam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kira-kira berani naik gak dia? Dia udah lama rungkat katanya. Udah baru buka TikTok. Alah. Ini Ani yang kemarin ya. Coba ya. Ini kan yang kemarin. Harus on cam ya Kak? Waalaikumsalam. Harus on cam ya Kak? Udah beli Kak. Udah beli. Kayak emang belum siap ya. Jangan sampai gila karena cinta. Ada yang mutung sama aku soalnya Mbak. Siapa? Yang curhat di sini deh. Gimana sih suka sama orang tapi nggak sama Kani? ya? Iya kan? Sinyalnya jelek mungkin ya Kak. Apa pertanyaannya? Itu gimana ya? Suka sama orang tapi perasaannya beda gitu. Nggak balas perasaannya. Gimana sih rasanya suka sama orang tapi nggak balas perasaannya? Ya udah. Itu langsung jawab, tinggalin kakak. Mau gimana? Ya udah, masa kalau dia nggak balas kita juga masih ngarep. Nah ini Novi juga nih, masalah kesindir atau enggak itu bukan urusan kita. Yang penting jangan sebut nama.
Aku mau curhat tapi takut yang sini. Silakan curhat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Rasanya hampa. Ya udah tinggalin aja. Nggak apa-apa Nove. Cinta bertepuk sebelah tangan. Wanita jangan mengejar, wanita harus dikejar. Kodratnya itu gini teman-teman. Ini kita ngomongin masalah kodrat ya. Kalau ada pernyataan wanita jangan mengejar, harus dikejar. Kodratnya memang seperti itu. Kodratnya itu wanita nunggu. Jadi kayak nunggu aja gitu. Tapi ya teman-teman ya, bukan berarti nunggu tuh nggak respon ya. Nunggu itu nggak memberi reaksi, dalam artian nunggu doang tapi nggak ngasih reaksi, nggak ngasih respon yang baik, nggak ngasih progres lah, gimana cowoknya bisa tahu gitu loh. Kalau cuma nunggu aja ya udah gitu, kalian juga siap-siap harus terima konsekuensinya gitu. Bener-bener nggak bisa dipaksa. Jangan naikin nik, ntar gue ketawa terus. Sekali live habis 2 bungkus rokoknya. Enggak juga. Enggak bang, Kita tahan kok. Mungkin teman-teman ada yang mau naik gitu. Kalau wanita dicintai itu Lebih positif ya. pasti akan sangat dihargai. Yang penting banyakin duit. Kalau duit banyak, Gini bang, kalau wanita dicintai itu pasti akan sangat dihargai. Ya tergantung kembali lagi ya kak ya, dihargainya dalam artian apa? Kamu merasa harus dihargain tuh yang kan ada nih batas-batasannya, dalam artian kadang-kadang tuh gitu orang mengira gue nggak dihargai nih, gue nggak ini gitu. Lah itu versinya dia sendiri, padahal versi dianya udah sangat menghargai gitu loh. Kamu aja lah yang curhat. Enggak sih, aku nggak ada yang mau dicurhatin. lebih baik mencintai atau dicintai. Dimana-mana laki-laki yang first love, first move. Iya bener kak. Kalau aku kasih option lagi, lebih baik nggak dicintai tapi dikasih duit. Kalian lebih bingung lagi kan? Biasanya kalian gitu. Nggak apa-apa disakiti, yang penting aku dikasih duit gitu kan. Ada kemarin yang naik juga ada yang seperti itu ya kan. Gak apa-apa. Ada nih teman-teman, salah satu teman yang naik di sini tuh dia bilang, gue nggak apa-apa sih nggak dikasih cinta, nggak dikasih yang penting duitnya lancar. Itu ada, bener-bener ada. Gitu. Apalagi hal yang lain gitu. Udahlah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir, udah hadir, udah tap like, udah. Ada yang mau naik lagi nggak? Satu lagi jam 10 aku udah mau cabut. Boleh? 15 menit. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau naik. Waalaikumsalam Kak Nove, hati-hati di jalan. Hati-hati dengan hatinya. Ada yang mau naik? Kalau nggak ada yang mau naik, mungkin Kita udahan. Kita udahan guys. Aku naik boleh? Lu ada? Boleh sini naik nih. Mungkin ya. Tapi Udah nggak jadi pergi kan Nove? Udah pamit juga. Waalaikumsalam Kak Nove. pencet aja. Sini klik multi teman-teman. Kita masih ada waktu sampai jam 10 ya. Ya sampai jam 10. Iya berubah. Jam 10. Rela nih. Ya, belum. Ya kalau ada yang mau naik nih, pencet lah. Waktu berjalan terus loh. Hari ini nih. Hari ini padet. Dua hari ini ya. Padat ya. Padet. Kita emosinya benar-benar harus kalem gitu kan, biar naik turun biar gimana aku nggak ngerti. Kalian tahu nggak sih, kita juga susah loh menampung kayak gini. Klik multi gak? Klik multi aja. Namaku siapa? Ih kamu ntar motong lagi enggak lah. Udah nggak, tenang aja. Salam. Lempar paus. Salam. Klik multi kak, itu kan ada gambar 2 kepala itu diklik di situ aja kalau mau naik. Waktu udah berjalan terus loh guys. Besok kita ketemu lagi teman-teman ya. Besok ketemu lagi jam 8 sorry kalau besok jam 8. Ini tadi karena aku mau keluar pagi jadinya lebih pagi gitu. Intinya harus netral energi ya. Iya harus netral. Iya. Gue trauma lempar paus sama temen nih.
Ya enggak lah, ini kan lu tahu roomnya kayak gimana. Gua nggak bakal Intinya nyatain lu sebagai spender atau ngemis gitu sih. Santai aja sih. Intinya kalau jadi host harus netral, iya. Jadi itu tadi kak, sebenarnya itu bisa ke afirmasi ke diri kita ya. Jadi kalau kita mau ngobrol sama seseorang, itu kita gitu. Jangan sampai energi gue diambil untuk validasi gitu. Roomnya aja begini ya tau lah. Emosinya gitu kan, vibrasinya gitu. Penuhin Makasih kali Tifa. Sharing dong ya, sini naik. Kita cuma sampai jam 10 guys ya. Karena kita tadi mulainya jam 7. Hampir 3 jam nih gitu. Siapa tadi yang mau naik? Nove mau jadi admin di sini. Mau jadi admin. Momot. Mbak Sum, apa kabar Mbak Sum? Yang lagi di jalan atau lagi kerja bisa naik. Kan Atau Natasha. malam ya. Jumat sama Minggu kita malam. Mungkin malam kalian bisa naik. Kan Natasha nih kayaknya banyak yang mau diceritain gitu. Ya kayak. Tapi nunggu waktu yang tepat aja ya. Itu teman-teman. Iin, terima kasih Iin. Bunda Shanti. Pencet aja naik guys, mumpung masih ada waktu nih 10 menit lagi. Iya. Yang kemarin gimana Om, yang Mami? Yang mami. Oh, yang mau ngasih kiriman atau gimana? Yang ngasih kiriman kita udah diminta alamat sih. Mami yang di Bogor itu loh, yang berhijab. Masa Yang lupa? mana? Yang put. Gue lupa nih, saking banyaknya nih. Yang ini loh, yang dia bermasalah sama orang apa namanya? Sama orang di streaming. Oh, Yang dia awalnya pakai mic terus nggak jadi pakai. iya. Gitu ya teman-teman ya. Maaf sekali, aku udah Ada mau urusan. keluar. Ada urusan, udah dijemput guys. Nanti besok kita sambung lagi. Thank you ya Nick ya, udah Yuk. ngasih wawasan lebih teman-teman yang di bawah. Thank you buat segala supportnya. Semoga hari ini kita sehat, nikmat, sehat-sehat deh pokoknya deh. Sekarang sehat itu mahal guys, termasuk sehat pikiran. Maaf kalau ada salah Gitu. kata ya. Maaf. Semuanya kita pamit dulu, mampir besok pagi lagi jam 7 pagi paling cepet, jam 8 lah paling telat. Jumat sama Sabtu hari jam 8 malam. Kalau mau lihat live recordnya itu ada di YouTube aku ya, Nick Carter. Kalian subscribe aja ya, Nick Carter. Terima kasih semuanya. Makasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu besok lagi. Thank you ya Nick ya. Thank you semuanya yang di bawah teman-teman ya. Yo, assalamualaikum.